Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fadilah Huria. Kalian bisa panggil Ibu, Bu Ria. Ibu mengampu pelajaran IPA di kelas 7 dan di kelas 8. Pada hari ini, materi yang akan Ibu ajarkan ke kalian adalah objek IPA dan pengamatannya. Ya, next. Ya, hari ini materi yang akan Ibu ajarkan ke kalian adalah objek IPA dan pengamatannya, meliputi penyelidikan IPA, juga pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, sebelum masuk ke penyelidikan IPA, kita ketahui dulu, IPA atau sains. Apa sih IPA atau sains? Kalau IPA sendiri adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, sedangkan sains itu meliputi makhluk hidup atau benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti teknologi canggih telepon seluler, televisi, pesawat terbang, juga alat-alat mesin lainnya itu menggunakan ilmu sains atau IPA. Nah, kalau benda-benda itu berarti meliputi benda-benda mati. Selain benda mati, IPA juga mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup bisa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, virus, jamur, semuanya itu adalah hal-hal atau segala sesuatu yang dipelajari di IPA atau sains. Contohnya buah-buahan dengan sifat unggul, buah semangka tanpa biji. Nah, itu dipelajari di IPA. Sains dan kerja ilmiah, pengertiannya, sains itu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Jadi semua gejala-gejala alam baik yang benda hidup maupun yang benda mati itu dipelajari di IPA atau sains. Pemanfaatan sains bisa kita lakukan dengan melakukan pengamatan tingkah laku hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Nah, itu meliputi makhluk hidup. Selain makhluk hidup, juga bisa melakukan pergerakan benda. Kita amati pergerakan benda, fenomena alam. Itu semua adalah pemanfaatan sains. Ya, contoh dari pergerakan benda, misalnya mobil yang berjalan dengan kecepatan tertentu. Nah, itu berarti benda-benda yang telah berjalan itu bisa dihitung kecepatannya, juga percepatannya, dan lain-lain. Nah, IPA juga mempelajari tentang fenomena alam seperti gunung meletus, atau banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan pada ilmu pengetahuan alam. Nah, pada ilmu pengetahuan alam atau sains, kita bisa mempelajari sikap-sikap ilmiah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk melakukan penyelidikan atau pengamatan objek secara ilmiah. Nah, hal-hal atau sikap-sikap yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita capai yaitu rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Jadi semuanya bisa kita selidiki dengan tahap-tahap tertentu secara sistematis agar kita bisa tahu kenapa sih bisa terjadi hal-hal yang ingin kita tahu itu. Ya, bisa kita cari tahu, bisa kita cari datanya, dan lain-lain. Ya, bagaimana caranya? Seperti ini, metode ilmiah. Pertama-tama, dalam melakukan penyelidikan IPA atau metode ilmiah, kita bisa merumuskan masalahnya dulu. Kamu mau cari tahu dulu apa sih masalah yang ingin kamu cari. Misalnya, dalam merumuskan masalah, maka kamu harus cari tahu dulu masalahnya. Contoh, tragedi tsunami di Aceh. Nah, itu masalahnya. Untuk menentukan masalah, maka kamu harus mencari 5W1H, yaitu
Kalau dalam bahasa Inggris, what yaitu apa, where di mana, why mengapa, when kapan, dan how-nya adalah how. Jadi kamu cari dulu pertanyaannya. Itu namanya merumuskan masalah. Lalu setelah kamu tahu masalahnya apa, susun kerangka berpikir. Jadi kamu cari tahu dulu apa jawaban-jawaban dari masalah yang telah kamu dapat. Contoh, di mana kejadian tsunami? Maka kamu cari dulu di sini dalam susunan kerangka berpikir. Tsunami Aceh terjadi di Aceh, di mana aja provinsinya. Lalu bagaimana, kapan terjadinya tsunami? Nah, dalam kerangka berpikir kamu bisa uraikan semua jawaban yang telah kamu dapat. Lalu mengajukan hipotesis. Ya, hipotesis ini adalah jawaban sementara yang belum dilakukan percobaan. Jadi baru jawaban sementara aja. Yang kedua, selanjutnya mengajukan hipotesis. Jika sudah melakukan pengajuan hipotesis, baru kamu bisa merancang percobaan. Kalau dalam masalah tsunami Aceh, maka kamu bisa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan seperti akuarium, juga air, dan dilakukan percobaan dengan menggunakan alat-alat sehingga bisa terbentuk ada pulau dan ada airnya. Airnya itu menggambarkan laut misalnya. Lalu percobaannya kita lakukan bagaimana jika air laut itu kita berikan gelombang. Nah, baru setelah itu melakukan percobaan. Kita lakukan pergelombangan air, apa yang terjadi di daerah daratan itu. Nah, pada saat melakukan percobaan, kamu akan tahu solusinya atau jawaban yang ingin kamu cari tahu. Setelah melakukan percobaan, sudah ada jawabannya, maka kamu catat datanya. Apa saja yang terjadi di percobaan itu? Contoh, pada saat kamu lakukan percobaan tsunami Aceh pada akuarium, ternyata air yang telah kamu goyangkan atau yang telah kamu goyangkan dari bawah ternyata menimbulkan gelombang. Gelombang itu bahkan sampai terkena daratan. Nah, itulah yang disebut tsunami. Kamu catat datanya. Seberapa jauh airnya mencapai daratan. Setelah itu kamu analisis datanya. Apa saja kerusakan yang terjadi akibat gelombang air tersebut. Setelah kamu analisis datanya, kamu tarik kesimpulannya. Apa penyebab tsunami Aceh tersebut? Apakah sama dengan hipotesis yang telah kamu lakukan sebelumnya? Nah, itu disebut dengan metode ilmiah. Ya, selanjutnya, nah, dalam keterampilan sains, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, mengamati. Dalam mempelajari sains atau IPA, pastinya kamu harus banyak mengamati, baik dengan cara melihat gambar, atau video-video, atau fenomena-fenomena yang kamu lihat secara langsung dengan mata kalian. Lalu mengajukan dugaan sementara yang belum dilakukan percobaan, itu disebut dengan hipotesis. Kenapa bisa terjadi misalnya fenomena alam tersebut? Nah, itu bisa dilakukan dugaan atau hipotesis. Lalu mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan berarti mengelompokkan masalah-masalah yang ingin kamu pecahkan. Nah, kalau kamu sudah mengklasifikasikan, maka kamu bisa mengukur. Diukur apa saja yang perlu diukur secara matematis atau fisika. Setelah diukur, kamu bisa mengolah data dengan cara menghitungnya. Nah, kalau sudah diolah datanya, sudah matang, baru bisa dikomunikasikan. Dikomunikasikan ini berarti bisa dilakukan presentasi atau diajukan pertanyaan kepada teman-teman kalian. Ini adalah keterampilan sains. Selanjutnya, nah, definisi pengukuran. Kenapa langsung pengukuran? Kita lihat lagi di slide sebelumnya ya. Dalam keterampilan sains, ada mengukur. Yang namanya IPA atau sains, itu tidak hanya menyelidiki atau mengamati hewan-hewan
tumbuhan atau manusia, tapi juga bisa mengamati benda-benda mati. Fenomena alam yang sebagian besar itu bisa diukur. Diukurnya bisa macam-macam, bisa apa saja yang diukur. Nanti kita pelajari. Nah, definisi pengukuran, karena IPA ini banyak yang harus diukur, ada yang harus diukur karena untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi fenomena alam seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, maka kita pelajari dulu apa sih pengukuran itu. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Jadi harus ada yang diukur dan ada satuannya. Juga harus ada alat ukurnya agar tahu nilai besarannya. Nah, ngomong-ngomong tentang besaran, apa sih besaran? Besaran yaitu hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Harus dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Ya, besaran dan satuan ini saling harus bersama-sama atau saling melengkapi. Di mana ada besaran, pasti ada satuan. Contoh, panjang meja adalah 1,5 meter. Nah, yang termasuk besaran adalah panjang. Sedangkan meja ini objeknya, jadi ini bisa benda apa aja. Panjang meja, panjang papan tulis, lebar papan tulis, nah itu termasuk panjang, termasuk besaran. Ya. Panjang, lebar itu adalah besaran. Selain panjang dan lebar, nanti ada banyak macam-macam besaran. Sedangkan 1,5 meter itu adalah nilai besarannya. Lebih spesifiknya lagi 1,5. 1,5-nya ini adalah nilai besaran. Kamu bisa lihat ini adalah angka. Nah, karena ini angka, maka itu adalah nilai besarannya. Sedangkan meter adalah satuannya. Satuan dari panjang. Maka kalau misalnya ditanya panjang, maka satuannya meter. Walaupun tidak harus meter, ini ada banyak macam-macam satuan dari panjang. Dari kilometer sampai milimeter. Ya. Namun dalam satuan SI atau satuan internasional, satuan panjang adalah meter. Selanjutnya, nah, besaran dan satuan ini termasuk ke dalam pengukuran. Tadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur dan dinyatakan dengan satuan. Ya. Nah, satuan itu terbagi menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu satuan yang dipakai di seluruh dunia. Sudah disamakan di seluruh dunia, jadi bersifat universal atau bersifat internasional, semua negara memakai satuan baku tersebut. Ya, sudah disepakati di seluruh negara. Contoh, meter, kilogram, sekon. Kalau meter satuan dari panjang, kilogram satuan dari massa, sedangkan sekon satuan dari waktu. Satuan yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku berarti satuan yang tidak sama setiap orangnya, karena satuan tidak baku itu biasanya menggunakan anggota tubuh masing-masing. Contoh, jengkal. Jengkal ini berarti, nah ini jengkal. Dihitung dari ujung jempol atau ibu jari sampai ujung kelingking, ini disebut jengkal. Lalu ada depa, ada hasta. Hasta itu berarti dari sini, dari siku sampai kelingking itu hasta. Ada kaki dan tombak.
Nah, ini satuan tidak baku. Kenapa satuan tidak baku? Karena menggunakan anggota tubuh. Sedangkan setiap anggota tubuh manusia itu ukurannya berbeda-beda. Ya, ukurannya berbeda-beda. Namun, ini bisa dilakukan tapi tidak untuk diperbanyak bendanya. Misal kamu ingin membuat benda. Nah, kalau untuk membuat benda yang untuk diperbanyak atau diproduksi secara massal, itu tidak bisa dilakukan dengan satuan tidak baku. Harus melakukan satuan yang baku, yaitu pakai yang ini. Karena apa? Karena kalau memakai satuan tidak baku, pakai jengkal, depa, hasta, atau kaki, maka hasil dari bendanya atau hasil dari penelitian yang ingin kamu lakukan itu tidak sama setiap orangnya. Ya, jadi jika kamu ingin melakukan pengukuran secara universal dapat dipakai seluruh manusia, maka harus melakukan satuan baku. Karena jika menggunakan satuan baku, maka hasilnya akan sama walaupun dilakukan oleh orang lain. Sedangkan jika menggunakan satuan tidak baku, hasil setiap orang akan berbeda walaupun benda yang diukur itu sama. Lanjut. Nah, ini adalah macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini kalian harus hafalkan, ya. Ada 7 besaran pokok. Nah, ini harus kalian hafalkan karena akan selalu dibawa dalam setiap materi IPA, terutama materi fisikanya. Yang pertama adalah besaran panjang. Panjang satuannya adalah meter. Nah, satuan-satuan yang di sini sudah merupakan satuan SI. Apa sih satuan SI? Satuan SI adalah satuan internasional yang sudah bersifat universal, bersifat internasional, mudah digunakan, dan tidak akan berubah pengukurannya karena sudah hasil kesepakatan dari setiap negara. Yang kedua adalah massa. Satuan massa adalah kilogram, simbolnya kg. Waktu satuannya sekon, simbolnya S. Buat arus listrik satuannya ampere, simbolnya A besar. Suhu satuannya Kelvin. Kelvin, simbolnya K besar. Jumlah zat satuannya mol, simbolnya N. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya CD. Nah, ini besaran-besaran pokok yang harus kamu hafalkan. Kamu harus tahu beserta satuan dan simbolnya. Nah, besaran ada macam-macam. Ada besaran panjang, yaitu besaran untuk mengukur panjang atau lebar atau jarak, bisa dilakukan dengan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sedangkan besaran massa, yaitu besaran yang digunakan untuk mengukur massa atau berat, yaitu neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Neraca itu adalah timbangan. Besaran waktu, yaitu besaran yang digunakan untuk menghitung waktu. Ya. Tadi satuan waktu adalah sekon. Alat-alatnya bisa pakai jam matahari, arloji, dinding, jam dinding, dan stopwatch. Lalu ada besaran suhu, itu pakai termometer. Nah, besaran luas, besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas ini hasil dari panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter. Maka saat dikalikan, satuannya menjadi meter persegi. Begitu juga dengan besaran volume. Volume itu hasil dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tiga-tiganya ini panjang satuannya meter, lebar tinggi, lebar meter, dan tinggi juga meter. Satuannya adalah meter kubik. Sedangkan kecepatan ini satuannya meter per sekon. Nah, ini adalah macam-macam besaran turunan.
Ya, bisa ada luas, volume, sampai momentum. Ini adalah penjabaran dari besaran pokoknya. Ini hasil atau perhitungan untuk menghitung luas, volume, dan besaran turunan yang lain. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Nah, ini satuan pokok panjang. Ada kilometer sampai milimeter. Ibu yakin kalian semua sudah pernah mempelajari dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, begitu juga dengan massa dari kilogram sampai miligram. Satuan pokok waktu yaitu 1 hari rata-rata 24 jam dan lain-lainnya bisa kamu baca di sini sampai detik. Nah, selain dari satuan pokok waktu, juga ada satuan dari satuan astronomi, yaitu kalau kamu ingin menghitung jarak tata surya, ada yang namanya satuan SA. SA itu kepanjangan dari satuan astronomi. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Ya, Ibu ulang, 1 SA adalah 150 juta kilometer. Ya. Jadi kalau ingin menghitung jarak tata surya, kamu bisa pakai SA atau satuan astronomi. Ya. Nah, jadilah saintis berikutnya. Sekian dari Ibu. Nanti ada soal latihan yang akan Ibu bagikan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama itu? Kira